Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa.
Ditunggu di ruang pendaftaran. Dewi Adi. Dewi. Nomor 2. Tahun ini ada beberapa SMA, SMK yang ada ruang kelas, ada toilet, ada beberapa. Saya kan pantau termasuk kualitas pekerjaannya saya memastikan baik. Toilet juga. Kemarin itu tidak saya baca, tapi katanya lebih baik kalau digunakan. Oh. Sekarang toilet ini kita satu toilet dipakai berjamaah. Toilet ada berapa? Satu. Oke, berarti kebutuhannya selain rehab terkait dengan bencana, penambahan ruang kelas 10 unit, lalu toilet. Jadi toilet selama ini cuma satu. Negeri 1 Bongas setiap tahunnya terima berapa murid? Setiap tahun itu jadi variasi tergantung permohonan kuota pembawa dari sekolah, pengajuan dari sekolah. Tahun lalu itu 9. Tahun ini karena melihat dari prasarana yang ada, jadi dikurangi hanya 7. Sekarang ini itu juga banyak yang tidak diterima, Pak. tahun lalu banyak yang diterima, Kebuang 150-an. Karena lebih. dari 9 aja sudah membuang, sekarang 7. Nanti efeknya seperti apa? Tapi kondisinya sudah begini. Jadi ini gara-garanya kenapa? Anak ambil Oh, tanah ambil ya. Berarti awalnya pemadatannya kurang berarti. waktu kemarin 2015 Sawah kan? sawah kami sekitar sampai jadi Geografi. Masih sok nyontek. Oh. Ya. Oke. Ya, sukses ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Jadi waktu ngambil pertama itu nggak pernah ada korban. kalau jatuhnya Sudah lanjut. Tanpa multitasking. Kalau Bayu di mana ini akan mendapatkan perbaikan ya, rehab dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan ruang kelas yang terkena pergeseran tanah sehingga mengakibatkan bangunannya retak-retak, ambles, plafonnya rubuh dan sebagainya. Nah, tahun ini mudah-mudahan akan direhabilitasi dengan anggaran 2,6 miliar. Tapi dengan satu catatan berdasarkan tadi diskusi dengan Pak Kepala Sekolah Pak Agus, Ketua Komite Pak Haji Rohim, karena ini awalnya adalah sawah, maka tanahnya labil. Sehingga saya memberikan catatan kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat, strukturnya, konstruksinya harus disesuaikan dengan kondisi tanah. Tidak bisa menggunakan struktur misalnya fondasi yang seperti biasa. Harus dilakukan pemadatan paling tidak, terus pakai pancang atau pakai cerucuk ya, untuk membuat stabil konstruksinya. Nah, yang kedua, ini masih ada kekurangan ruang kelas karena ada berapa ruangan? 23 yang bisa disiapkan hanya 11. Nah, sehingga paling tidak butuh ruang kelas baru 10. Yang selanjutnya juga toilet cuma ada satu. Untuk memfasilitasi sekian ratus ya. Masa sih harus keluar
atau buang air kecil atau air besarnya di sawah. Ya memang itu organik, tapi kan nggak mungkin juga ya. Nah, sehingga toilet juga menjadi kebutuhan yang urgent. Nah, selanjutnya juga terkait dengan secara umum lah di Kecamatan Bongas ini lulusan SMP itu ada sekitar 4.000-an. Sedangkan SMA cuma 1, SMK cuma 1 yang negeri ya. Mungkin hanya bisa menampung sekitar 800 siswa. Nah, swasta pun yang ada di Kecamatan Bongas mungkin bisa menampung kurang dari 2.000. Makanya ada sekitar 2.500-an lah ya, yang tidak tahu kemana mereka. Sehingga ya ke depan mudah-mudahan ini menjadi bahan bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan saya yakin bukan hanya terjadi di Kecamatan Bongas, tapi di kecamatan lainnya di Jawa Barat, bahwa sekolah negeri dengan ruang kelasnya belum mampu untuk menampung anak-anak swasta pun. Ya, kemarin kita juga sering berdiskusi dengan sekolah-sekolah swasta bahwa mereka pun tetap ingin mendapatkan dukungan maksimal dari pemerintah untuk bisa menerima siswa secara maksimal. Sehingga mudah-mudahan sekali lagi tahun ini dengan kebijakannya Gubernur Jawa Barat, paling tidak ada tahapan-tahapan untuk menyelesaikan pendidikan di Jawa Barat yang tentunya masih banyak problem. Ya. Nah, ini kan mengingat pendaftaran siswa baru di sini kan makin membludak ya Pak. Dengan kondisi sekolah sendiri sekarang ya fisiknya sudah hancur gitu. Itu kira-kira progresnya pembangunan itu kapan Pak? Ya, nanti akan kita cek. Seharusnya KCD pendidikan wilayah 9-nya hadir, tapi katanya masih di jalan. Tapi yang jelas pembangunannya dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat, langsung oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Tadi saya sudah kontak Pak Sekdis, dan nanti selanjutnya secara teknis saya juga akan dalami. Dan intinya saya akan pantau terus, ya, sehingga bukan hanya pengerjaannya kapan, tapi nanti juga kualitasnya harus terjaga dengan baik. Oke. Pak, satu hal lagi Pak, di luar daripada konteks ini Pak, bicara tentang masalah tidak ada titipan pada SPMB tahun ini bagaimana Pak? Ya, jadi memang dengan problem sarana prasarana yang belum dikaitkan dengan jumlah siswa baru, maka aturan itu harus ditegakkan. Nah, sehingga saya mendukung tidak ada titipan. Nah, sehingga saya pastikan tadi juga diskusi dengan Pak Agus, Pak Jido Rohim, prosedurnya ditempuh, mekanismenya ditempuh. Jadi harus senormatif mungkin. Jangan ada laporan ke DPRD, ya Pak saya tidak diterima dengan alasan ada kong kali kong. Ya, dengan pihak-pihak tertentu. Jadi saya ingin pastikan itu berjalan dengan baik, dan mau tidak mau tadi pada saat ada yang tidak diterima, ya karena memang tidak sesuai dengan ketentuan, ya maka harus dicarikan solusi. Apakah ke negeri yang lain atau misalnya ke swasta. Nah, dari tahap pertama penerimaan itu kan 70% ada melalui sistem domisili, lalu afirmasi, lalu itu terkait dengan orang tuanya pindah tugas. Nah, 30% sisanya itu di tahap 2 itu dari jalur prestasi. Nah, sehingga DPRD pun harus pantau betul terkait dengan SPMD ya di tahun 2025. Penerimaannya harus berjalan dengan sebaik-baiknya, dan yang tidak diterima di negeri harus juga dipikirkan oleh pemerintah. Ya. Terima kasih Pak. Oke, bagus. Terima kasih Pak. Ya pasti. Mana pasti.